Malam di desa Sumberjati selalu sunyi. Angin hanya berani berbisik pelan melewati pohon-pohon bambu yang berdiri diam seperti penjaga tua. Rumah-rumah kayu berderit lembut saat diinjak waktu. Tapi di satu rumah kecil di pinggiran desa, suara-suara itu tak pernah benar-benar hilang. Dina, seorang gadis berusia 17 tahun, baru saja pindah ke desa itu bersama ibunya setelah ayahnya meninggal karena kecelakaan kerja di kota. Rumah peninggalan nenek dari pihak ibunya kini menjadi tempat tinggal baru mereka. Rumah itu sederhana, tapi cukup besar. Ada satu kamar yang tampak berbeda dari yang lain. Temboknya lebih kusam, jendela kacanya retak, dan di sudut langit-langitnya tumbuh sarang laba-laba sebesar telapak tangan. Itu kamarnya dulu waktu kecil, kata Ibu Dina saat menunjuk ruangan itu. Dina tidak banyak bertanya. Ia hanya merasa sedikit tidak nyaman saat melangkah masuk ke kamar itu. Tapi ia mencoba menenangkan diri, menyusun ulang kasur tua yang masih kokoh di atas ranjang kayu jati. Di bawah ranjang, kolongnya cukup luas, terlalu luas, bahkan malam pertama berjalan biasa. Tapi ketika jam menunjuk pukul 2 dini hari, Dina terbangun karena mendengar suara. Bukan suara dari luar, tapi dari dalam kamar. Suara lirih, seperti seseorang yang berbisik dari bawah tempat tidur. "Dina, kamu belum tidur ya?" Dina membeku. Ia duduk di tempat tidur, tubuhnya menegang, keringat dingin mengalir dari pelipis. Ia menunduk perlahan, menatap ke arah kolong ranjang, tapi tak ada apa-apa. Hanya gelap pekat. Ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin hanya mimpi setengah sadar. Mungkin suara angin yang aneh. Ia mencoba tidur lagi. Malam kedua, suara itu kembali. "Dina, aku di bawah sini." Tapi kali ini, suara itu terdengar lebih dekat, lebih jelas, dan seperti menyeret sesuatu di bawah ranjang. Dina tak bisa menahan rasa takutnya. Ia lompat dari tempat tidur dan menyalakan lampu. Ia menunduk, dan sekali lagi, kolong itu kosong. Keesokan paginya, Dina memberanikan diri bertanya pada ibunya, "Bu, kamar ini dulu pernah dipakai siapa ya?" Ibunya terlihat ragu menjawab, tapi akhirnya berkata, "Itu kamar tante kamu, Wati. Tapi dia meninggal waktu kecil." Dina menatap ibunya tak percaya. "Meninggal? Kok ibu nggak pernah cerita?" Ibunya diam beberapa saat, lalu berkata lirih, "Dia ditemukan tak bernyawa di bawah tempat tidur." Sejak saat itu, ketakutan Dina semakin menjadi. Ia mulai tidur dengan lampu menyala. Tapi bahkan cahaya pun tak bisa mengusir perasaan seolah ada yang mengawasinya dari kolong ranjang itu setiap malam. Malam ketiga, Dina memutuskan untuk merekam suara dengan ponselnya. Ia menaruh ponsel di bawah tempat tidur dengan kamera menghadap ke dalam kolong. Lalu ia tidur seperti biasa, berpura-pura tenang meski jantungnya berdetak kencang. Pagi harinya, ia memeriksa rekaman. Apa yang dilihatnya membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. Di layar ponsel, selama beberapa menit awal, hanya tampak kegelapan. Tapi saat jam menunjukkan pukul 23, terlihat sesuatu bergerak di pojok kolong. Perlahan muncul sosok tangan kurus panjang keluar dari kegelapan, merayap seperti laba-laba. Lalu, terdengar suara pelan, "Kenapa kamu tidur di atas aku, Dina?" Tangan itu perlahan mundur ke dalam gelap. Rekaman pun kembali sunyi. Dina menjerit histeris. Ibunya datang dan mencoba menenangkan, tapi Dina tak bisa berkata-kata. Ia hanya menunjukkan rekaman itu. Ibunya melihat, lalu wajahnya langsung pucat. "Dina, malam ini kita nginep di rumah Bu Lurah dulu ya." Tapi malam itu,
Saat mereka akan keluar rumah, suara itu terdengar lagi. Bukan dari kamar, tapi dari ruang tamu, dari bawah sofa tempat Dina duduk sore tadi. "Dina, kamu nggak boleh pergi." Mereka berdua menoleh. Pintu rumah tiba-tiba menutup sendiri. Angin dingin berembus dari sela-sela lantai kayu. Dari balik kolong sofa, muncul sepasang mata merah menyala, menatap Dina dengan tatapan haus. Pintu rumah tertutup sendiri dengan suara keras. Dina dan ibunya terpaku. Tubuh mereka membeku di depan pintu yang seharusnya sudah terbuka. Suara dari kolong sofa itu masih terngiang, pelan, serak, dan seperti berasal dari sesuatu yang tidak seharusnya bisa bicara. "Dina, kamu harus tetap di sini." Mata merah itu masih menyala dari balik gelap. Lalu perlahan, bayangan tubuh kecil, kurus, dan pucat merayap keluar dari kolong sofa. Wajahnya tidak terlihat jelas. Rambut panjang menutupi separuh wajahnya, tapi terlihat bekas luka menghitam di leher, seolah pernah dicekik kuat hingga hampir putus. Ibu Dina menarik tangan anaknya dan berteriak membaca ayat-ayat yang ia hafal. Tubuh bayangan itu mendesis dan mundur perlahan ke balik kolong. Seketika, pintu bisa dibuka. Mereka berlari keluar dan langsung menuju rumah Bulurah, tanpa sempat membawa pakaian atau barang. Di rumah Bulurah, Dina menceritakan semuanya. Tentang suara-suara dari bawah tempat tidur, tentang rekaman ponsel, dan tentang mata merah yang muncul dari bawah sofa. Bulurah yang sudah tua dan paham urusan gaib berkata pelan, "Kolong itu bukan tempat kosong. Itu ruang antar dunia. Kalau pernah ada yang mati di situ, rohnya bisa terperangkap, apalagi kalau matinya tidak wajar." Ibu Dina pun akhirnya mengaku. Tante Wati, adik kandungnya, memang ditemukan mati dalam posisi meringkuk di bawah tempat tidur. Tubuhnya kaku, matanya melotot seperti habis melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Waktu itu, keluarga mengira Wati kerasukan atau depresi, tapi tak pernah ada penjelasan pasti. Bulurah memanggil seorang dukun sepuh bernama Embah Dermo. Lelaki tua itu datang keesokan malam, membawa kemenyan, bunga 7 rupa, dan sebotol air dari sumber mata air keramat di belakang makam desa. Ia mendengarkan cerita Dina, lalu mengangguk pelan. Rohnya tidak pergi, tapi juga bukan hanya sekadar arwah penasaran. Ada yang lebih tua yang bersemayam di kolong itu, sesuatu yang sudah lama tertidur. Embah Dermo menjelaskan, dalam ilmu Jawa kuno, ada makhluk bernama Sukerta Kolong, roh gaib yang lahir dari penderitaan, kematian, dan rasa dendam. Mereka menghuni kolong tempat tidur, lemari, atau ruang sempit lainnya. Bila ada anak-anak yang sering bermain atau tidur dekat kolong, mereka bisa dirasuki atau bahkan dibawa masuk ke dalam. Malam itu, mereka kembali ke rumah Dina. Kali ini bersama Embah Dermo dan 2 orang pembantu ritual. Mereka menyiapkan upacara pemanggilan di kamar Dina. Lilin dinyalakan mengelilingi tempat tidur. Kolong tidak ditutup, justru dibiarkan terbuka, seolah mengundang. Dina duduk di atas tempat tidur, sementara Embah Dermo membacakan mantra-mantra kuno, diselingi dengan ayat-ayat penolak jin. Bau kemenyan dan bunga menyebar ke seluruh ruangan. Suasana makin tegang saat lampu mulai meredup sendiri, lalu mati sepenuhnya. Tiba-tiba, terdengar suara seperti cakaran kayu dari bawah ranjang. Kemudian terdengar lagi, "Dina, sini, aku kedinginan di bawah." Suara itu bukan hanya dari satu arah. Suara itu kini datang dari kolong, dari dalam lemari, dari balik dinding, dan bahkan dari bawah lantai. Salah satu pembantu ritual tiba-tiba muntah darah. Tubuhnya kejang-kejang, matanya putih semua. Embah Dermo tetap melanjutkan bacaan. Suaranya makin keras.
Tapi kolong tempat tidur mulai bergetar, dan dari dalamnya muncul sesuatu. Bukan hantu biasa. Tubuh kecil menyerupai anak perempuan, tapi kulitnya penuh benjolan seperti luka bakar. Matanya bolong dua-duanya, dan giginya runcing seperti binatang. Tangannya panjang menjulur sampai menyentuh lantai. Itu bukan hanya roh Tante Wati. Itu Sukerta Kolong yang telah menyatu dengan arwah Wati, menjadikannya wadah untuk menampakkan diri ke dunia nyata. Makhluk itu berteriak panjang. Suaranya menggetarkan kaca-kaca jendela. Dina tiba-tiba kejang dan terjatuh dari ranjang. Matanya terbelalak. Ia menunjuk ke arah kolong dan berkata, "Dia mau ganti tempat. Dia mau aku tidur di bawah." Mbah Dermo segera menyiram air keramat ke kolong. Makhluk itu mengerang keras, seperti terbakar, tapi tak langsung pergi. Justru muncul lengan panjang lain dari kolong, seolah ada lebih dari satu makhluk di sana. Sukerta Kolong itu tidak sendiri. Mereka telah lama mengumpulkan kekuatan, menunggu momen tubuh lemah seperti Dina untuk dijadikan wadah baru. Upacara terpaksa dihentikan. Tubuh Dina lemas tak sadarkan diri, tapi kolong itu terus mengeluarkan suara, seperti suara anak-anak kecil tertawa dan menangis bersamaan. Malam itu, Mbah Dermo berkata pelan, "Ini belum selesai. Besok malam, kita harus tutup pintu ke dunia mereka. Kalau tidak, kolong ini akan menjadi jalan masuk mereka ke rumah-rumah lain." Pagi yang tiba setelah malam ritual itu bukanlah pagi yang tenang. Rumah Dina kini dikelilingi warga yang penasaran, tapi tak satu pun berani mendekat terlalu dekat. Banyak yang bilang mereka mendengar suara tangisan anak kecil sepanjang malam, bercampur dengan tawa lirih yang mengerikan. Dina masih belum sadar. Tubuhnya terbaring lemas di kamar bulurah. Matanya kadang berkedip cepat, mulutnya komat kamit seperti mengigau. Ibu Dina duduk di sampingnya sambil terus berzikir. Sementara itu, Mbah Dermo menyiapkan ritual terakhir, ritual penutupan gerbang kolong, sebuah upacara kuno yang sangat jarang dilakukan karena risikonya besar. Ia mengatakan, kolong tempat tidur di kamar Dina sudah menjadi semacam pintu atau lorong tipis yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia makhluk gaib tingkat rendah, para Sukerta Kolong. "Ini bukan cuma tentang roh penasaran," kata Mbah Dermo pelan. "Ini tentang makhluk-makhluk yang telah lama kelaparan dan sekarang mencium bau jiwa manusia." Ritual akan dilakukan saat malam tiba, tepat pukul 00, ketika batas antara dunia semakin lemah. Malam itu pun datang. Suasana desa mencekam. Angin tak berembus, seolah takut menyentuh tanah. Bahkan suara jangkrik pun menghilang. Di rumah itu, Mbah Dermo menggambar simbol pelindung di lantai kamar, mengelilingi tempat tidur dengan bubuk kembang setaman dan garis arang. Kali ini, Dina harus dibaringkan kembali di atas tempat tidur, meski tubuhnya belum sepenuhnya sadar. Ia adalah kunci, karena kolong itu terbuka karena dirinya. 4 lilin menyala di tiap sudut kamar. Asap dupa mengepul memenuhi udara. Mbah Dermo mulai membaca mantra penutup gerbang. Suaranya berat dan dalam. Tak lama kemudian, suara dari kolong terdengar lagi. "Jangan tutup, kami belum selesai." Lalu dari dalam kolong, tangan-tangan hitam keluar, lebih banyak dari malam sebelumnya. Beberapa merayap di dinding, yang lain berusaha meraih Dina. Salah satu tangan mencengkeram kaki Dina, menariknya pelan ke pinggir ranjang. Ibu Dina menjerit, memegang erat tangan anaknya. Mbah Dermo terus membaca. Suaranya makin keras, diiringi tabuhan gong kecil dan bunyi lonceng. Namun tiba-tiba, salah satu lilin padam sendiri. Garis arang terputus, dan makhluk itu, Sukerta Kolong Utama, muncul dengan jelas.
Tubuhnya kini besar, lebih menyerupai manusia dewasa, tapi wajahnya cacat, matanya merah, mulutnya sobek lebar hingga ke pipi. Dari lehernya menjulur lidah panjang yang menjilat lantai. Makhluk itu berkata dengan suara dua lapis, suara anak kecil dan orang tua bersamaan. "Dina milik kami, seperti Wati." Tiba-tiba Dina berteriak histeris. Tubuhnya kejang, dan dari mulutnya terdengar suara lain. "Aku, bukan Dina." Mbah Dermo sadar, mereka telah mengambil tubuh Dina. Tapi ia belum menyerah. Dengan cepat ia menyalakan kembali lilin yang padam, menyiram air keramat ke seluruh kolong sambil membaca mantra penutup gerbang. "Sung dudu papanmu, bali menyangsangkan paraning dumadi. Ambuka lawang, tutup papak, sang sukerta, sirna marang alammu." Tanah kamar berguncang. Tempat tidur Dina terangkat beberapa sentimeter. Dari bawahnya terdengar suara tangisan, tawa, jeritan. Semuanya bertabrakan menjadi satu. Kemudian, satu demi satu tangan itu tertarik kembali ke kolong, seperti tersedot oleh kekuatan tak kasat mata. Makhluk utama mengerang keras dan berteriak sebelum tubuhnya terbelah dua dan menghilang ke dalam kegelapan kolong. Cahaya lilin tiba-tiba menyala terang, dan kolong tempat tidur itu menjadi kosong. Hening. Dina pingsan, tapi detak jantungnya kembali stabil. Ibu Dina menangis haru sambil memeluk tubuh anaknya. Mbah Dermo terkulai lemas. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Sudah, gerbangnya sudah ditutup, tapi jangan pernah biarkan kolong itu terbuka lagi. Keesokan harinya, tempat tidur itu dibongkar. Kolongnya ditutup dengan semen, dan ruangan itu tak lagi dipakai. Dina akhirnya siuman. Ia menangis, memeluk ibunya. Tapi malam harinya, saat hendak tidur di kamar baru, Dina menunduk iseng ke bawah kasurnya yang baru. Gelap, sunyi. Lalu, "Dina, kita main lagi yuk."